Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Menyikapi maraknya terjadi komersialisasi pendidikan yang ada di Indonesia yang tidak berpihak kepada seluruh kalangan, adanya Permendikbudristek yang tidak lagi sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Banyaknya saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi karena terbatas dalam hal biaya dan juga UKT yang sangat tinggi. Kampus negeri juga terancam tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena merasa tidak mampu mengikuti kenaikan uang kuliah. Menghadapi kritikan dari berbagai pihak, terutama para mahasiswa, pemerintah melalui Kemendikbudristek memberikan tanggapan bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun, yakni mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Namun, faktanya dunia kerja dengan gaji yang layak menuntut jenjang pendidikan tinggi dan menjadi syarat untuk bekerja di berbagai institusi atau lembaga yang ada. Kenaikan biaya UKT adalah salah satu dampak liberalisasi perguruan tinggi negeri di tanah air, terutama sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN BHMN. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum milik negara, negara bukan menambah tetapi justru memangkas anggaran biaya pendidikan tinggi. Lalu untuk menutup kekurangannya, PTN dan kampus diberi otonomi seluas-luasnya untuk mencari dana sendiri. Jalan pintas pun ditempuh diantaranya melalui regulasi penerimaan mahasiswa baru dengan menerapkan biaya tinggi, termasuk membuka jalur mandiri bagi calon mahasiswa yang mampu membayar mahal. Pemerintah makin lepas tangan dalam membiayai pendidikan warganya. Ini terlihat dari kecilnya anggaran pendidikan yang hanya 20% dari APBN. Dana itu masih harus didistribusikan ke banyak pos pendidikan. Salah satunya adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Jauh dari cukup untuk membiayai 85 PTN yang ada di seluruh Indonesia. Inilah kebijakan zalim yang merampas hak warga, terutama anak muda, untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini juga akan mengancam kualitas sumber daya manusia rakyat dan sulit bersaing di dunia internasional. Menurut survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas tahun 2021, hanya ada 8,31% penduduk Indonesia dengan pendidikan di level strata 1 atau S1 hingga S3. Menurut Presiden Jokowi, di Vietnam dan Malaysia, rasio lulusan S2 dan S3 terhadap penduduk produktivitasnya 5 kali lipat dari Indonesia. Sementara di tanah air, berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk yang bekerja didominasi oleh lulusan SD ke bawah, yang jumlahnya mencapai 51,49 juta orang atau menyumbang 36,82% dari total penduduk bekerja di tanah air. Cita-cita menuju Indonesia emas sepertinya justru jadi bikin cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.